Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmawati dari kelas Manajemen 22C Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu studi kelayakan bisnis Wira Hijab. Latar belakang, dalam era modern ini, industri fashion mengalami perkembangan yang pesat. Dengan permintaan konsumen yang semakin beragam dan inovatif, salah satu segmen yang menarik perhatian adalah hijab, yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung aurat, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup yang trendy. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bisnis Viera Hijab, sebuah usaha yang fokus pada penyediaan produk hijab yang modis dan berkualitas. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi pasar, strategi pemasaran, serta aspek legal yang mendukung keberlangsungan usaha ini di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya saya akan membahas 5 aspek dalam laporan ini. Yang pertama ada aspek legal, yang kedua ada aspek pasar dan peluang, yang ketiga ada aspek pastel, yang keempat ada aspek teknik dan teknologi, dan yang terakhir ada aspek keuangan. Yang pertama di sini saya akan membahas aspek legal bisnis Wira Hijab. Identitas perusahaan. Nama perusahaannya ini yaitu DH atau bisa disebut Design House Hijab. Merek dagangnya yaitu Viera Hijab, jenis usahanya manufaktur dan perdagangan. Kegiatan usahanya memproduksi dan memperjualbelikan hijab. Alamatnya yaitu Jalan HS Ronggowaluyo, Puserjaya, Truk Jamet Timur, Karawang, Jawa Barat. Pemiliknya bernama Windy Rahmawati dengan nomor telepon 0857 7732 1023. Emailnya viera-hijab@gmail.com. Selanjutnya, visi dan misi Viera Hijab. Di sini misi Viera Hijab yaitu menjadikan merek hijab termuka yang dikenal karena desain inovatif dan berkualitas premium. Visinya yaitu ada 3. Yang pertama, menawarkan hijab dengan desain yang modis dan kekinian. Yang kedua, menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk kenyamanan pengguna. Yang ketiga, mengembangkan jaringan distribusi yang luas. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuan yang hendak dicapai Viera Hijab yaitu yang pertama ada produk hijab dengan motif budaya Indonesia berkonsep fun, girly, atau gotik yang modis namun tetap sesuai dengan kaidah Islam. Yang kedua, memberikan kursus berhijab sesuai dengan kaidah Islam dan acara yang dikunjungi. Yang ketiga, memberi packaging yang layak sesuai dengan kriteria bisnis di bidang busana. Yang keempat, memasarkan produk agar dikenal dan diterima masyarakat bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Yang terakhir, berinovasi dan kreatif dalam bidang busana muslim agar tidak kalah saing dengan pengusaha hijab lainnya. Sasaran Viera Hijab ini adalah remaja atau anak-anak muda dan orang dewasa pada umumnya yang memiliki minat dalam fashion. Menginginkan produk yang stylish, unik, dan trendy, target pasar ini meliputi mahasiswa, pelajar, karyawan, dan penduduk sekitar. Dengan menawarkan hijab yang nyaman dan berkualitas, Viera Hijab bertujuan untuk membantu para wanita mengekspresikan diri mereka dengan percaya diri. Selanjutnya, aspek legal. Yang pertama, nama perusahaannya DH. Yang kedua, bentuk usahanya yaitu usaha mandiri. Yang ketiga, akta notarisnya NOB 145 HT 03 10 TH 2024. Permodalan. Modal dasarnya 2 miliar 500 juta, modal ditempatkannya 2 miliar 460 juta, dan modal setornya 2 miliar 460 juta juga. Surat, nah di sini ada 5 surat yang kita pakai dalam usaha bisnis, yaitu ada surat izin usaha perdagangan, yang kedua surat pengukuhan pengusaha kena pajak, yang ketiga ada surat izin tempat usaha, yang keempat ada nomor izin berusaha, yang kelima ada NPWP. Selanjutnya, struktur organisasi Viera Hijab. Di sini ada pemilik, manajer toko, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, staf toko, desain hijab, supervisor produk, quality control, staf pengiriman, kasir, pembuat pola, penjahit, security, cleaning service, dan pengemasan. Yang kedua, aspek pasar dan peluang bisnis Viera Hijab. Peluang pasar. Dalam analisis potensi peluang pasar dan estimasi peminat pasar, Viera Hijab memiliki
4 calon konsumen, yaitu yang pertama mahasiswa, yang kedua pelajar, yang ketiga penduduk sekitar, dan yang keempat karyawan. Dalam analisis pasar ini, Vira Hijab memilih mahasiswa sebagai calon konsumen utama. Nah, berdasarkan tabel di samping, maka dapat diketahui rata-rata per hari, jumlah pelanggan potensial, jumlah pesaing, perkiraan perusahaan dapat meraihnya, pelanggan yang sudah dilayani, pelanggan yang belum diterlayani, perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani. Nah, jadi kesimpulannya, calon pelanggan saat ini kisaran 363 orang. Jika setiap calon pelanggan belanja 25.000 per hari, maka peluang pendapatan 25.000 dikali 365 sama dengan 9.075 per hari. Nah, namun Vira Hijab hanya memproduksi 250 hijab sehari. Jika calon pelanggan belanja 25.000 per hari, maka peluang pendapatannya 25.000 dikali 230 sama dengan 5.750 per hari. Yang ketiga ada aspek Pestel bisnis Vira Hijab. Pestel kelayakan bisnis Vira Hijab di Kabupaten Karawang. Yang pertama, faktor pestelnya ada politik. Faktor politik meliputi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan regulasi produk impor yang dapat mempengaruhi industri hijab. Contohnya, pemerintah Indonesia mendorong industri mode lokal, sehingga usaha hijab yang memproduksi produk dalam negeri dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan lebih mudah, mengurangi tarif impor dan mendukung pengguna bahan baku lokal. Yang kedua ada ekonomi. Kondisi ekonomi seperti tingkat pendapatan, inflasi, dan daya beli konsumen dapat mempengaruhi harga dan permintaan produk hijab. Selama pandemi, banyak konsumen yang memilih hijab dengan harga terjangkau, sementara saat perekonomian membaik, permintaan untuk produk premium atau hijab eksklusif dapat meningkatkan. Bisnis hijab dapat menyesuaikan strategi harga berdasarkan kondisi ekonomi. Yang ketiga ada sosial. Tren sosial dan budaya mempengaruhi gaya hidup konsumen, termasuk preferensi terhadap mode dan nilai-nilai agama yang terkait dengan penggunaan hijab. Dengan meningkatkan kesadaran terhadap gaya hidup mode fashion, usaha hijab dapat menyesuaikan desain produk sesuai dengan tren mode terkini, seperti hijab berbahan ringan untuk iklim tropis atau desain yang lebih stylish untuk kalangan muda. Yang keempat ada teknologi. Kemajuan teknologi seperti e-commerce dan media sosial kemungkinan usaha hijab untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan lebih mudah berinteraksi dengan pelanggan. Usaha hijab dapat memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial Instagram atau TikTok untuk mempromosikan produk mereka, serta menggunakan teknologi AR atau augmented reality untuk memberikan pengalaman mencoba hijab secara virtual pelanggan. Yang kelima, lingkungan. Tuntutan untuk produk yang ramah lingkungan semakin berkembang. Bisnis hijab perlu mempertimbangkan keberlanjutan dalam pemilihan bahan dan proses produksi. Usaha hijab dapat memilih untuk menggunakan bahan alami atau ramah lingkungan seperti karton organik atau bahan daur ulang, seperti mengurangi penggunaan plastik dan menyediakan kemasan hijab yang ramah lingkungan. Yang keenam, hukum legal. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi terkait perdagangan, label, dan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk kelancaran operasional. Usaha hijab perlu memastikan bahwa mereka memiliki izin usaha yang sah, mengikuti regulasi tentang label dan sertifikat produk, serta mematuhi undang-undang hak cipta untuk desain hijab agar tidak melanggar hukum yang ada. Selanjutnya, forecast, proses bisnis Vira Hijab. Yang pertama, memulai. Yang kedua, persiapan, menentukan alat dan bahan, dan menentukan model jenis hijab, pembelian bahan hijab. Yang ketiga, pembelian kebutuhan, membeli alat dan bahan, membeli bahan hijab. Selanjutnya, produksi mendesain hijab dan pembuatan hijab. Yang keempat, pengemasan hijab yang selesai diproduksi kemudian dikemas. Yang keenam, promosi dan distribusi. Nah, promosi dan distribusinya ini secara langsung di toko dan di online. Dan selanjutnya selesai.
Selanjutnya ada mesin atau perlengkapan teknologi. Sini ada mesin jahit 10 juta, mesin overlock 8 juta, mesin border 20 juta, mesin pemotong kain 6 juta, setrika uap 5 juta, mesin pencetak pola 500.000, komputer dan software desain 7 juta, mesin pengering 8 juta, alat pemotong kain 500.000, laptop dan perangkat digital marketing 5 juta, printer label dan harga 3 juta, dan mesin percetak label 3 juta. Selanjutnya, sistem teknologi yang akan digunakan. Viera Hijab akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisien, kenyamanan pelanggan, dan kualitas produk. Toko fisik dirancang nyaman, sementara toko online dilengkapi dengan website e-commerce, sistem pembayaran aman, dan media sosial untuk promosi. Proses produksi menggunakan mesin canggih dan software desain, sementara pengiriman dikelola dengan sistem pelacakan, digital marketing dan layanan pelanggan via chatbot, serta live chat akan mendukung ekspansi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang terakhir ada aspek keuangan bisnis Viera Hijab. Kebutuhan modal. Kebutuhan modal yang pertama ada pra-investasi dengan total 9.750. Yang kedua ada investasi dengan total 1.950.000.000. Yang ketiga modal kerja ada dengan total 146.250 juta rupiah. Berikut adalah modal usaha yang dibutuhkan oleh Viera Hijab. Yang pertama biaya investasi 9.750. Yang kedua biaya investasi 1.950.000.000 rupiah. Yang ketiga biaya operasional di sini bahan baku 146.250 juta, yang kedua biaya operasi 290 juta rupiah, dan biaya lain-lainnya yaitu 64 juta, dan ditotalkan semua menjadi 2.460 juta rupiah. Modal sendiri kita memiliki modal yaitu 2.460 juta, pinjamannya 0, modal dasarnya 2.500 juta, modal tempatkan 2.460 juta, dan modal disetor 2.460 juta. Selanjutnya cash flow atau cost of capital. Penyusutan investasi dibagi umur ekonomis. Investasinya 2.460 juta dibagi 5 sama dengan 492 juta rupiah. Sehingga estimasi laporan laba rugi pendapatan 2.070 juta, biaya yang keluar total biaya ditambah penyusutan sama dengan 992.250.000 dengan ditulis laba sebelum pajak. Selanjutnya pendapatan diambil laba sebelum pajak. Hasilnya dikurangin hasilnya 1.077.750.000 dikali pajak 50% menjadi 538.875.000 rupiah. Nah ini aliran kas masuk bersihnya, it ditambah penyusutan, dimasukin angka-angkanya yang tadi udah dikerjakan, lalu ditotalkan menjadi 1.030.750.000 rupiah. Dimasukkan dalam tabel. Nah dalam tabel ini si it-nya pendapatannya naik per tahun itu 15 juta per tahun. Selanjutnya analisis kekayaan. Yang pertama break even point. Dengan total BEP uniknya yaitu 20.000 10 unit. Jadi usaha kami ini mencapai BEP pada penjualan produk ke 20.000 10 sehingga pada produk ke 23.000 sudah mendapatkan keuntungan. Yang kedua BEP rupiah. Totalnya 21.750. Jadi usaha kami mencapai BEP pada saat produk dijual dengan harga 21.750 perak. Sehingga pada saat dijual dengan harga 25.000 sudah mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yang kedua payback periode. Dari perhitungan tabel di atas maka dapat diartikan bahwa
PP ini 2,4 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa payback periode dari investasi tersebut adalah 2,4 tahun. Artinya dana yang tertanam sebesar 2.460.000.000 akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Maka usulan investasi untuk rencana ini terbilang diterima. Selanjutnya, average rate of return atau ARR. Yang pertama, rata-rata rate-nya yaitu Rp578.875.000. Yang kedua, rata-rata investasinya yaitu totalnya Rp1.230.000.000. Nah, rata-rata rate dibagi rata-rata investasi sama dengan 47%. Nah, jadi ARR-nya yaitu 47%. Selanjutnya NPV. Nah, dalam tabel di atas dapat kita ketahui yaitu NPV yang dihasilkan positif baik, sehingga investasi akan menguntungkan sebesar 8.406.621.125 perak. Basis kekayaan yang kelima yaitu IRR. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa diskon faktor tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2.297 adalah 2,302 yaitu 33%. Secara subjektif, tiap diskon dikurangi 2% menjadi 30%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, dalam tabel di samping dapat disimpulkan bahwa IRR-nya ketemu menjadi 31%. Selanjutnya yang keenam, probabilitas indeks. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa PI ini adalah 1,3, maka rencana untuk membuka Vera Hijab diterima karena proyek ini layak secara finansial karena PI lebih besar dari 1. Nah, kesimpulan dari hasil kajian keuangannya ini dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha Vera Hijab layak karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek semuanya baik. Nah, yang terakhir kesimpulan bisnis Vera Hijab. Vera Hijab telah membangun fondasi yang kuat dengan memenuhi aspek hukum, pasar, dan teknologi yang mendukung pertumbuhannya. Bisnis ini memiliki peluang pasar yang besar, terutama di kalangan mahasiswi. Didukung dengan strategi pemasaran inovatif dan penggunaan teknologi yang modern seperti mesin jahit yang canggih dan toko online. Aspek keuangan yang solid dan proyeksi positif memastikan kelangsungan dan profitabilitas yang berkelanjutan. Dengan terus berinovasi dan memanfaatkan peluang yang ada, Vera Hijab berpotensi menjadi pemimpin pasar di industri hijab. Selanjutnya di sini daftar pusaka yang saya pakai. Nah, sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan kata dan salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.